Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Umi Al Inayah, acara ngopi bersama Umi Al Inayah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semuanya, khususnya yang ada di sini dan dimanapun pemirsa berada. Nah, saat ini kembali lagi bersama Ustadz Oke. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Umi, silahkan dilanjut. Ya, Alhamdulillah saat ini kita akan mengkaji tentang mendidik anak sesuai dengan Al-Quran. Ini Ustadz ya, jadi kita semua ini punya anak ketika di dalam rumah menghadapi anak ini luar biasa Ustadz. Ada yang kurang menurut, ada yang susah diatur. Nah, ini bagaimana Ustadz supaya anak-anak kita menjadi anak yang patuh, anak yang soleh-solehah, cara mendidik dengan secara Al-Quran itu bagaimana Ustadz? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, jadi ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sebagian, alhamdulillah ya, kita akan membahas tentang kajian yang memang Bapak Ibu pasti akan alami sehari-hari. Dan biasanya kasus di rumah tangga itu paling cuma dua. Kalau nggak masalah pasangan dan masalah anak. Karena yang namanya rumah tangga itu biasanya anggotanya cuma ayah, ibu, dan anak. Ya, istri, suami, dan anak. Istri ingin suaminya lebih baik, suami pun ingin istrinya lebih baik. Suami istri pasti inginnya anaknya lebih baik. Nah, cuman kendalanya adalah apa yang kita inginkan, benar nggak? Belum tentu terwujud. Misalnya kita ingin anak kita soleh, kenyataannya susah diomongin, susah untuk sholat, betul? Apalagi kalau sudah pegang HP mungkin bisa berjam-jam dan ibu pusing dengan hal itu, betul nggak? Betul, Ustaz, Jadi ya. kesimpulannya, meskipun anak itu kita inginkan, ujung-ujungnya tetap menjadi masalah nggak? Iya. Baik, berarti ketika misalnya nanti anak kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, berarti anak kita yang diuji atau orang tuanya yang diuji nih? Orang tua yang diuji Ustaz. Berarti anak kita sebagai apa? Sebagai sarana ujian. Baik, anak kita sebagai soal ujian yang Allah berikan kepada kita dan kita yang mengerjakan. Jadi saya ulang dulu ya, ini prinsipnya ya. Jadi di dalam ujian tuh ada dua hal, ada soal ujian, ada yang mengerjakan. Soal ujian adalah anak kita dengan berbagai macam sifat dan tipe lakunya. Ya, yang diuji adalah kita sebagai orang tuanya. Karena orang tuanya yang menginginkan anak kita berubah, betul? Nah, pertanyaan saya, biasanya ketika anak kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita ingin merubah atau hanya menyampaikan? Biasanya merubah ya Ustaz. Padahal yang namanya soal ujian bisa dirubah atau tidak? Nggak bisa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita kerjakan soalnya sampai nanti yang menguji yaitu Allah menyatakan kita lulus atau tidak. Kalau lulus, anaknya berubah. Kalau tidak lulus, anaknya dibiarkan sampai Bapak Ibu berubah. Jelas ini? Baik, mari kita lihat sekarang dasar suratnya. Kita ambil saja dari surat 9 ayat 24 misalnya, contoh. Ini siapa yang mau baca? Oh, Ibu ya, biasa ya. Silahkan. Surat At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Baik, jadi gini nih ya Bapak Ibu ya, biasanya, ini saya langsung cerita real saja kehidupan sehari-hari. Biasanya, ujian seorang ibu atau seorang bapak kepada anaknya itu, karena kasus awalnya adalah kita lebih menyayangi anak kita, ketimbang dengan perintah-perintah Allah. Banyak kasus nih, misalnya kemarin, misalnya beberapa bulan yang lalu ada curhat seorang jamaah. Dia nangis kepada saya, dia bilang anak-anaknya sukses semua, tapi kepada ibunya dia tidak ingat dan tidak pernah pulang. Banyak sekali itu. Banyak ya kasus gitu kan? Dan ternyata
ketika usut punya usut, saya tanya, dia selalu berdoa agar anaknya selalu sukses di dalam pekerjaannya, begitu loh. Tapi dia lupa berdoa agar anak-anaknya berbakti kepada orang tua. Jadi biasanya orang tua tuh berdoa, ya Allah, anak saya sukses biar masuk pegawai negeri atau biar masuk dengan apa yang diinginkan, kan selalu meminta itu. Tapi dia lupa doa yang terakhir tuh, tapi dia harusnya tetap berbakti kepada orang tua. Akhirnya dia mengiyakan, dia nangis. Saya bilang, terus apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Ini kan sudah terjadi. Ya sudah, tinggal sekarang doanya ditambah. Selain memohon kesuksesan anaknya dunia dan akhirat, tambah satu lagi doanya, dia suruh berdoa untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kan sedih, bapaknya meninggal, tapi anaknya sibuk di luar negeri, nggak bisa pulang. Nah ini yang terjadi. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, berdoa itu wajib karena menjalankan perintah Allah. Tapi jangan lupa salah satu doanya bahwa setiap anak itu harus berbakti kepada orang tua. Dan godaannya orang tua adalah biasanya sangat mencintai atau menyayangi anaknya. Kalau Bapak Ibu begitu misalnya besar mencintai anaknya, bukan tidak boleh ya, maka yang akan terjadi seperti kasus Nabi Ibrahim. Surat 37 ayat 102. Nah ini yang terjadi. Nanti saya ceritakan dulu asbabun nuzulnya, tapi Bapak Ibu pahami dulu ini ayatnya. Silakan. Surat 37 ayat 102. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal bagaimana mengaplikasikan supaya anak kita mulai sesuai dengan apa yang Allah inginkan ya, bukan dengan yang kita inginkan. Silakan. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Baik, saya mau bertanya ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak, terus tiba-tiba ada perintah Allah untuk menyembelih anaknya, kira-kira gimana? Kira-kira enggak tega. Ya. Nah, sekarang saya ceritakan dulu kenapa ayat ini muncul, kenapa Allah tiba-tiba menguji Nabi Ibrahim dengan kondisi itu. Padahal Nabi Ibrahim untuk memiliki anak Ismail pun itu sulit atau mudah waktu itu? Sulit. Ya. Jadi ceritanya waktu itu Nabi Ibrahim pernah menyatakan kepada Allah bahwa ya Allah, tidak ada yang lebih aku cintai selain aku mencintaimu ya Allah. Waktu itu, waktu Ismail belum lahir. Akhirnya Ibrahim juga memohon agar memiliki keturunan. Akhirnya lahirlah Ismail. Nah, kira-kira setiap statement atau pernyataan yang kita lakukan kepada Allah, Allah biarkan saja atau Allah akan uji? Uji. Hati-hati ya. Jadi Bapak Ibu saat sholat, misalnya inna sholati wa nusuki, itu pun Allah akan uji. Iya karena budu, iya karena stain. Benar nggak kamu hanya minta tolong sama Allah, bukan sama yang lain? Itu pun akan diuji. Nah, jujur saja, Bapak Ibu ketika punya masalah itu ingat Allah atau ingat teman yang bisa nolong? Ingat teman biasanya ya, Ustadz. Nah, hati-hati ya. Nah, jadi intinya ternyata ketika Nabi Ibrahim bicara kepada Allah bahwa tidak ada yang aku lebih cintai selain engkau ya Allah. Nah, ketika Nabi Ibrahim melahir Ismail, maka Allah akan menguji dia. Dan benar nggak apa yang dikatakan, apa yang dinyatakan itu sesuai dengan yang nanti dilakukan. Akhirnya di surat 37 ayat 102 ini muncullah perintah Allah. Maka sembelilah anakmu. Padahal logikanya kira-kira kalau Bapak Ibu mendapatkan perintah itu, sanggup atau enggak Bapak Ibu? Enggak sanggup, Ustaz. Nah, tapi nanti saya akan ceritakan hikmah di balik itu ya. Terus ketika Nabi Ibrahim menyuruh Ismail apa yang dikatakan tadi Bu? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Nah, sekarang pertanyaan saya, keinginan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya nggak keinginan Nabi Ibrahim? Tidak. Keinginannya tidak. Keinginan Allah? Iya. Keinginan Allah. Perintah Allah apa? Menyembelih. Keinginan Allah kan untuk menyembelih. Keinginan Nabi Ibrahim? Tidak ada keinginan itu. Nah sekarang, tinggal sekarang ibu menyadari nggak? Keinginan Allah kepada anak kita apa? Keinginan kita kepada anak kita apa? Kan harusnya disinkronkan begitu. Jujur, ibu secara umum kalau ditanya ingin anak yang soleh atau ingin anak yang nakal? Soleh. Dasarnya kan ingin anak yang soleh kan?
Kalau Bapak Ibu tanya kepada Allah pun, Allah tuh inginnya kita tuh punya anak yang soleh atau yang nakal. Yang soleh. Berarti logikanya harusnya untuk menjadikan anak soleh itu mudah atau sulit? Mudah. Harusnya mudah. Nah, terus kenapa Bapak Ibu merasa kesulitan sekarang? Halo? Ya karena kenyataannya biasanya menghadapi anak itu. Iya, iya. Artinya saya cuma ingin kasih gambaran. Allah ingin anak kita soleh. Ya. Kita pun sebagai orang tua kalau ditanya ingin semua anak kita soleh. Harusnya logikanya Iya. Allah ingin kita anak soleh, kita pun ingin anak soleh. Harusnya anak soleh itu mudah atau sulit? Harusnya mudah. Nah, tapi kenapa kenyataannya kok sekarang ibu mendidik anak kok kayaknya sulit untuk menjadi soleh? Karena kita mau merubah sendiri. Nah, padahal logikanya kan harusnya mudah kan? Iya. Tapi ini kenapa kebanyakan orang tua bahkan ikut parenting lah, ikut apa kan merasa kesulitan Iya. dengan sikap anak-anak yang misalnya susah disuruh sholat, benar nggak? Susah Benar. diomongin, selalu membantah, kan itu yang terjadi. Padahal harusnya rumusnya untuk menjadi anak soleh itu harusnya mudah. Terus kenapa ini kok jadi sulit? Ada godaan iblis. Nah, berarti sekarang kita akan mengupas. Ini tuh yang salah tuh memang perintah Allahnya, atau mungkin kita selama ini nggak sadar tidak menjalankan perintah Allah. Kita tidak sadar. Berarti kita Iya, kalau sadar kan harusnya selesai. Iya. Saya mau bertanya lagi, tidak sadarnya sudah berapa lama? Ya, bertahun-tahun. Saya bertahun-tahun sudah Sampai sekarang. sampai sekarang. Baik, sekarang saya akan sadarkan dulu ya. Baik, jadi lanjut Bu tadi Bu, surat 37 ayat 102, 103. Biar Bapak Ibu, oh berarti saya tuh selama ini salahnya di sini gitu. Nah, tinggal diperbaiki. Kan tadi lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah aku akan termasuk orang-orang yang sabar, kan begitu ya? Baik, terus nggak apa-apa. 102 dibaca lagi, 103 ditambah. Jadi biar Bapak Ibu mengerti di sini. Silakan. Nanti tinggal bagaimana caranya kita praktekkan agar ujung-ujungnya benar nggak nanti anak kita jadi soleh, kan gitu aja sebenarnya. Iya. Menurut surat 37, 102, 103. Surat 37. Yang tadi ya, 100. Kan Bapak Ibu punya anak, punya kasus yang sama lah. Mungkin menurut saya rata-rata kan sama ya. Ya, kurang lebihnya sama. Ustaz. Senang nonton HP, susah suruh sholat. Nah, itu sama. Silakan. Sekarang 103-nya. 100 ulang lagi 102 ke 103 sekarang. Biar Maka panjang. ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Terus? Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Terus? Dan Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Oke, berarti selesai. Berarti ini setuju ya dua-duanya ya? Nah, kita lihat 103-nya. Nanti Bapak Ibu. Maka ketika keduanya telah berserah diri. Maka ketika duanya telah berserah diri. Berarti kalau setelah berserah diri itu apa? Maksudnya ini? Ya, berarti pasrah. Pasrah terhadap apa? Perintah Allah. Terhadap keputusan atau yang Allah inginkan. Benar nggak ini kan? Berarti anaknya sudah berserah, Nabi Ibrahim pun sudah berserah. Ini kuncinya ya. Nanti kita dalam mendidik anak kita praktikkan terus. Dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Siap disembelih nggak ini? Iya. Siap ya. Terus? Perintah Allah. Terus? Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Jadi ketika Ibrahim sudah menjalankan perintah Allah, jadi nggak disembelih. Ketika Nabi Ibrahim sudah menjalankan perintah Allah, jadi nggak Nabi Ismail disembelih? Iya, nggak jadi. Kenapa? Bukan, iya ditukar. Maksudnya itu kenapa Allah membatalkan? Karena udah lulus. Nah, kenapa lulusnya? Karena sudah ikhlas. Karena sudah berserah diri. Ngerti ini? Iya. Karena Nabi Ibrahim sadar Ismail juga milik Allah dan Ibrahim pun milik Allah. Jadi kata kuncinya, kalau kita masih merasa memiliki anak itu milik kita dan Bapak Ibu tidak mau berserah diri kepada Allah, maka anak itu tidak akan berubah. Dan biasanya, jujur ya, dasarnya orang tua biasanya merasa memiliki nggak kepada anak? Ya, merasa kan. Disinilah
ujian setiap orang tua kepada anak. Loh, ini kan anak saya, Ustadz, saya harus didik bener kan gitu. Loh, itu tidak salah. Tapi ketika rasa memilikinya lebih tinggi ketimbang rasa kita kepada Allah, itu akan menjadi masalah. Dan saya rata-rata ketika diskusi sama orang tua tuh, kenapa anak saya nggak mau diomongin, kenapa saya bandel? Dia terlalu sayang sama anaknya. Akhirnya si ibu itu yang curhat, nangis. Ibu sayang sama anak tuh wajar, namanya orang tua. Tapi kalau sudah terlalu, itu yang Allah nggak suka. Akhirnya dia tobat, dia menyadari, ya Allah kalau gitu anak ini amanah titipanmu, saya tetap akan mendidik dia, menyampaikan, tapi dengan rasa ya Allah hanya menjalankan perintah Allah. Akhirnya seminggu kemudian dia telepon saya, alhamdulillah Ustadz anaknya mulai ada perubahan. Jadi ternyata yang membuat bapak ibu menjadi sulit mendidik anak, yaitu rasa apa? Memilikinya terlalu tinggi. Ya, berarti tinggal merubah rasanya ya. Semua itu ujungnya rasa. Masalah nasihatnya, masalah cerewetnya silahkan. Tapi hati bapak ibu mulai tahu bahwa ini hanya amanah atau yang dititipkan oleh Allah. Masya Allah. Ini kayaknya ibu-ibu ada pertanyaan ini Ustadz ya. Silakan. Ya. Karena kayaknya punya anak semua. Ibu-ibu yang mau tanya Bu? Silakan. Ya, silakan. Berarti kalau misalkan kita tahu itu amanah, ujungnya pasti kita nggak marah ya dalam menasihati dia, karena oh ini punya Allah nih gitu. Betul. Jadi gini loh Bapak Ibu, rasa titipan sama rasa memiliki sama atau beda? Beda tentunya. Oke, saya kasih gambaran yang paling gampang. Pernah nggak Ibu lihat tukang parkir marah-marah, mobilnya keluar semua? Enggak. Kenapa? Karena hanya dititipin. Sadar ini? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa memang anak itu titipan, didik sesuai aturannya, tapi rasa Ibu, ya Allah saya kembalikan kepadamu. Ya Allah saya kembalikan kepadamu. Makanya tadi di ayat 103, maka ketika keduanya telah berserah diri, ya Allah, ini anakmu, silahkan saya kembalikan kepadamu, tapi saya tetap mendidik sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Jadi rasanya tuh enteng sebenarnya. Berarti tetap mendidik, mendoakan. Itu karena mana merubah merubah sikap dan rasa yang terlalu tinggi untuk memiliki. Masya Allah. Jadi semua tuh ujung-ujungnya cuma masalah hati kita, Bu. Ya, hati-hati ya. Karena ini kadang-kadang ibu nggak sadar. Oh, tapi kan anak saya nanti kalau nggak begini kan begitu kan panjang kan? Padahal itu adalah tetap hanya amanah titipan Allah. Lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan saja. Ngerti? Pertanyaan kedua, kira-kira setiap manusia itu, termasuk anak kita, ada rezekinya nggak? Ada. Sudah, jangan khawatir. Misalnya nanti gimana saya mau sekolah, selama Allah sudah izinkan dia nanti misalnya masuk ke dokteran, masuk apapun, pasti akan ada biayanya. Kenapa? Karena setiap makhluk itu membawa rezekinya masing-masing. Nggak usah khawatir. Kadang itu ada yang punya anak banyak tuh khawatir ya Ustadz. Nanti saya nggak kasih makan apa, saya biayai pakai apa gitu Ustadz. Padahal Allah berjanji setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya. Jadi jangan khawatir ibu-ibu kalau pengen punya anak yang banyak ya. Allah sudah menjamin rezekinya. Ini rezekinya ada. Muncul lagi. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang bertanya lagi, silahkan. 10 saja cukup. Berapa? 1, 2, 3, dan 4. Berarti kalau ingin banyak, gimana Pak Arif? Tambah mesin. Masya Allah. Tambah istri lagi. Tambah istri lagi. Ya, jadi ini luar biasa pemirsa dan ibu-ibu semuanya. Ini jadi kita itu boleh mendidik semaksimal mungkin, mendoakan, membiayai, memang kewajiban kita orang tua. Tapi jangan lupa rasanya, jangan terlalu merasa memiliki karena semua adalah milik Allah. Masya Allah. Jadi tinggal merubah sedikit rasanya. Pokoknya gini lah Bapak Ibu. Kan yang tahu rasa memiliki sama titipan kan Bapak Ibu sendiri masing-masing ya. Iya, betul. Kalau rasa titipan tuh gimana sih? Ya seininya aja. Pokoknya sampaikan, didik, biayai gitu loh Bapak Ibu. Dan tetap mendoakan agar kita bisa berkumpul di surganya Allah. Itu harus ya. Cuman ketika masalah terlalu mengekang, terlalu misalnya, oh kamu kalau nggak begini nanti begini, mama aja dulu. Wah kan ceritanya panjang lebar itu. Padahal setiap manusia itu punya jalan takdirnya masing-masing. Dan jangan lupa ya Ustadz, kalau pengen anaknya soleh-solehah, ikhtiarnya adalah memberi pendidikan agama. Sekolah di mana saja boleh. Tapi jangan lupa pendidikan akhlak dan agama ini paling dasar untuk anak-anak kita. Dan yang paling kuat, awas kedua orang tuanya jangan putus untuk selalu berdoa
agar kita semua keluarga ini doanya simpel saja ya, selalu mohon dibimbing di jalan yang lurus. Masya Allah. Jadi, Kenapa kita harus selalu mohon bimbing di jalan yang lurus, Bapak Ibu? Surat 7 ayat 16. Nah, saya mohonnya bimbing di jalan yang lurus ya, Bapak Ibu ya. iya, iya. Kalau masalah bahagia tuh kalau udah lurus pasti bahagia. Kalau lurus pasti bahagia ya. Iya Pak, kan? ya? Tentram, bahagia. Itu Kita lihat, pasti. kenapa kita harus mohon bimbing di jalan yang lurus? Lihat, surat 7 ayat 16. Coba, apa kata Allah? Surat Al-A'raf ayat 16. Silakan, Pak Diki boleh. Coba. Karena engkau telah menghukum aku tersesat. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tuh, jadi si iblis itu targetnya, Bu, Iya. cuma satu, yaitu menghambat Bapak Ibu di jalan yang lurus. Salah kaki. Akhirnya dia lupa bahwa anak ini bukan milik kita, tapi hanya titipan. Nah, nih, yang selama ini terjadi seperti itu ya. Ustaz, Dan itu ya? tidak disadari masalahnya. Iya, betul. Jadi iblis itu targetnya, yang penting dia jangan lurus. Caranya bagaimana? Rasa pemiliknya ditinggikan. Akhirnya ketika anak ke sana khawatir, anak ke sini khawatir. Nah, padahal Allah Maha mengawasi apa yang kita lakukan. Jelas ini Bapak Ibu nih? Jadi silahkan didik anak sebaik mungkin, mau cerewet boleh, mau tegas boleh, tapi hatinya ya Allah, ini saya dalam rangka menjalankan titipan saja. Ya. Ini ada jemaah yang bapak-bapak juga, coba spill bapak-bapaknya ya. Nggak kena apa ini? Ini. Boleh bertanya bapak-bapaknya juga. Ya, curhat silakan. Iya, spill dulu itu bapak-bapaknya biar di spill. Silakan. Ya. Iblis itu niatnya baik. Ya memangnya ada iblis niat baik ya, Pak. Gimana Pak Iksan, niatnya baik dari mana nih? Coba. Menarik ya. Supaya hubungan anak dan orang tua terjaga. Supaya hubungan baik. Kita lihat apakah iblis niatnya baik atau tidak. 35 ayat 5 dan ayat 6. Ini niatnya iblis baik ini. Emang Pak Iksan ini menarik orangnya. Masya Allah. 35 ayat 5 dan ayat 6. Silakan Pak Diki. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdaya kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Nah, terus? Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Terus? Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala. Ya, silakan Ustaz. Ya, silakan. Ini kebetulan menimpa adik saya itu punya anak dari kecil itu perempuan. Memang dari awal kecil itu sudah kelihatan dableknya gitu. Jadi apa yang dimiliki orang lain dia harus punya gitu. Sampai sekolah itu beda-beda, sampai sekarang kan SMP, luar biasa, sampai juga ke psikiater itu. Itu berarti ya kesalahan mendidik atau bagaimana ya? Terus saya harus sampaikan bagaimana dengan adik saya nanti dan anaknya kembali ke badan. Sederhana saja, pakai rumus kajian di awal. Bilang sama ibunya, ibu percaya nggak kalau Allah yang merubah, menolong ibu, anak ibu akan berubah atau tidak? Saya harus begitu dulu. Ya, tanya ke dia, yakin nggak kalau Allah menolong masalah ibu, atau Allah ingin merubah hati anaknya, bisa nggak besok tuh dia langsung jadi anak soleha? Bisa kan? Berarti sekarang fokus dia itu bagaimana supaya merubah anak, atau bagaimana supaya Allah merubah anak itu? Fokusnya yang mana? Supaya Allah merubah supaya Allah mau merubah anaknya. Berarti akhlak ibunya harus baik nggak kepada Allah? Harus baik. Nah, kalau ingin Allah nilai dia baik, dia harus belajar apa? Belajar agar sabar. Sabarnya juga baik, tapi orangnya tidak sabar. Lah, kira-kira kalau nggak sabar, Allah jadi nolong nggak? Kan umpamanya anaknya ini kan juga dimarahi ya juga nakal, tidak dimarahi juga nakal itu. Betul, tapi pertanyaan saya, marah itu boleh, tapi niatnya hanya karena menjalankan perintah Allah atau emosi dari hawa nafsunya. Itu beda, Bu. Tetap sama-sama tegas, tapi ada yang karena emosi, tapi ada yang hanya menjalankan perintah Allah. Nah, yang akan berubah itu yang memang niatnya hanya menjalankan
perintah Allah. Mungkin ikhtiarnya ditambahin ya, Tat. Ya. Mau mandi, sekolah malas gitu loh. Lah betul, pertanyaan saya, kira-kira Allah inginnya apa dengan kasus itu? Ibunya sabar. Jadi diterima dulu atas izin Allah. Enggak, diterima dulu, tapi tetap tegas sama anaknya, tapi niatnya dia mengawali marah tuh hanya menjalankan perintah Allah. Ya Allah, ini saya terima dulu kejadian ini. Setelah menerima dilibatkan Allah baru, "Nak, kamu harus sekolah." Tegas boleh. Tapi kejadian itu diterima dulu sebagai atas izin Allah. Nah, itu bahkan menolong. Biasanya orang itu langsung marah atau menerima izin Allah dulu? Langsung marah. Kalau marah nggak akan ketemu, Bu, rumusnya. Jadi libatkan dulu Allahnya, baru setelah itu sunatullahnya yang seperti biasa Ibu lakukan. Saya nggak merubah ikhtiarnya. Suami istri harus seperti itu. Harus sama, harus melibatkan Allah dulu. Baru nanti Allah akan berubah dengan situasi itu. Berarti ilmu ini harus dipelajari ayah dan ibunya ya Loh, Ustaz iya, ya. syukur-syukur kalau begitu. Supaya memang fokus untuk mendidik anak itu doakan mindsetnya kita juga suami istri itu harus benar-benar sama. Atau video ini nanti dikirim ke suami. Saya kirim terus. yang ini yang tentang masalah anak. Khususnya ini. Ya, jadi gini, semua kejadian itu pasti atas izin Allah, betul? Pertanyaan kedua, tapi selama ini Bapak Ibu kadang-kadang melibatkan izin Allah atau tidak? Kurang ya Ustaz. Semua kejadian itu atas izin Allah, tapi ketika ada kejadian, kadang-kadang, ini kadang-kadang ya, berarti kadang-kadang. Kadang-kadang Bapak Ibu libatkan izin Allah atau tidak? Ya, kadang-kadang enggak ada. Iya, artinya kalau semua kejadian tidak dilibatkan izin Allah, terus nilai ibadahnya di mana? Iya. Ngerti nggak, Bu? Jadi nilai ibadah akan terjadi kalau setiap kejadian itu kita libatkan dulu izin Allah. Setelah itu sunatullahnya silakan, mau sakit ke dokter, anak mau dikasih ketegasan itu boleh. Tapi setiap kejadian tolong dilibatkan dulu ini atas izin Allah dulu. Dan ikhtiarnya mungkin ditambah ya Ibu, mungkin ditambah lingkungannya supaya tidak jauh dari kawan-kawannya ya, yang bagus-bagus yang seperti apa itu. Ya. Makanya tinggal dilibatkan aja. Libatkan Allah dan juga sabar ya Ustadz. Nah, selalu karena berdoa. Sabar itu perintah Allah dan Allah sudah berjanji kan seperti itu. Silakan, ya, silakan Ibu. Terima kasih tentang masalah pendidikan anak. Di antara kita keluarga ini punya anak seperti saya 3, ya. 3 itu pasti berbeda tingkah laku. Betul. Pasti beda, yang satu yang berbeda. Yang satu ini punya anak, dia selalu kehendak itu harus diikuti. Betul. Ya. Kalau tidak diikuti, ngamuk ya. Ngamuk. Ya. Nggak mau ini. Nah, bagaimana kita selaku orang tua untuk menyikapi anak ini cara mendidiknya? Terima kasih. Baik. Jadi baik. Ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu ya. Hal yang paling maksimal dilakukan kepada orang tua yang anaknya sudah mandiri paling cuma apa? Hal yang paling maksimal orang tua kepada anak yang sudah mandiri kan sudah nikah kan? Ya paling cuma bisa apa? Hanya mendoakan. Karena saya yakin kalau ibu ngomong ke anaknya pun biasanya anaknya nggak terima. Betul ya? Nah, cuman saya kasih saran, mendoakan itu sesuai dengan podcast yang kemarin. Itu kondisi ibu harus dalam keadaan apa dulu? Ikhlas dulu. Jadi tenang dulu, ibu jangan jengkel dulu dengan situasi itu karena ibu butuh pertolongan Allah. Maka setelah ibu memang sudah tenang, baru ibu doakan, ya Allah tolong dong bolak-balikan anak saya. Sekali atau istiqomah? Istiqomah. Apalagi itu dalam kondisi yang tidak apa. Apalagi doa seorang ibu ya Ustadz ya, mustajab gitu. Jadi cuman kan kadang-kadang setan nggak mau, akhirnya ibu dibuat jengkel dulu. Nah, ketika dibuat jengkel, ibu nggak akan masuk doanya. Masya Allah. Gitu. Jelas? Jadi tenang dulu Bu, tenang dulu Bros, tenang, saya ikhlas dulu. Ini pertanyaannya aneh-aneh ya Ustadz ya, tapi kreatif ini. Masya Allah. Ya, silakan. Ya silakan Ibu. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh suka ada komentarnya orang tua durhaka. Ada nggak sih dalam Lalu yang kedua, kan sekarang ada gap tuh Ustaz. Karena kan Islam itu sangat menjunjung orang tua ya. Nah, anak tuh merasa kayak ada gap gitu. Nah, terus ada pendapat bahwa di dalam Al-Quran itu kan asal jangan ngomong aja sama orang tua.
tapi kayak Nabi Ibrahim gitu, menasihatin orang tua juga bisa, tapi cara yang baik. Nah, gimana menurut Ustaz dalam Islam? Baik, sedurhaka-durhakanya orang tua, tetap Nabi Ibrahim tetap akan menghormati orang tuanya. Baik, kita buka surat 19 ya, ayat 42 sampai 48. Pak Dika aja Bu, nggak apa-apa. Dia udah biasa di Jakarta kalau baca ayat. 19 ayat 42 sampai 48. Perhatikan ya, ini cerita Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Surat Maryam 42 sampai 48. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Nabi Ibrahim tuh risau karena bapaknya sebagai pembuat berhala dan selalu mengajak golongannya ke arah kekafiran. Tapi lihat, dalam cara menyampaikannya, Nabi Ibrahim kasar atau enggak? Tidak. Wahai ayahku. Kan begitu kan? Tetap bertutur kata ramah kan? Terus, lanjut. Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Terus? Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Baik, terus? Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Terus? Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi disampaikan dengan kasih sayang nggak tetap? Dengan penuh kasih Nggak dengan marah kan? Iya. Terus, lihat ketika bapaknya marah. Terus? Sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Dia ayahnya berkata, Lihat, ayahnya ngomong apa? bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Lihat, orang tuanya marah kan? Marah. Nah, terus sikap Ibrahim apa? Lihat yang terakhir ketika mentok. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Tuh. Sungguh dia sangat baik kepadaku. Jadi ujung-ujungnya ketika anak orang tua nggak bisa cuma apa? Doa. Tapi doanya sesuai yang kemarin saya sampaikan di surat 29:65, yaitu harus dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Udah, cuman begitu. Jadi nggak ada ya. Nggak ada orang tua durhaka. Iya. Anak-anak sekarang begitu. Iya, nggak apa-apa. Makanya supaya anak-anak itu sesuai dengan keinginan Allah, rasa memiliki kita harus diluruskan. Itu aja sebenarnya. Apalagi zaman sekarang ya Ustadz, ini anak-anak zaman sekarang dengan zaman dahulu jauh berbeda. Kalau zaman sekarang tuh lebih pintar-pintar. Ketika orang tua memberi nasihat pasti menjawab seperti ini. Jadi orang tuanya tuh sampai kewalahan untuk menjelaskan. Baik, kewalahan karena ingin merubah. Nah, ini padahal Allahnya sama nggak? Allah zaman dulu sama sekarang? Sama. Iya. Cuman karena kita ingin merubah dengan hawa nafsu kita, akhirnya jadi tidak berubah. Ya, Masya Allah. Ya. Ini jadi sangat penting sekali ilmu ini diketahui oleh Bapak Ibu yang punya anak-anak ya. Nah, ini karena kalau kita salah niat dalam hati kita tentunya akan sulit. Nah ini Insya Allah dengan cara ini semua ada solusinya. Kenapa niat itu begitu penting Bapak Ibu? Kenapa niat itu begitu penting? Salah niat jadi salah semuanya. Surat Al-Baqarah 225. Silahkan. Kenapa niat itu begitu penting? Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Terus? Tetapi dia menghukum kamu karena niat yang tergantung dalam hati. Jadi Allah yang pertama kali adalah melihat niat Bapak Ibu. Apakah ingin merubah atau hanya menyampaikan, menjalankan perintah Allah. Di situ yang pertama kali dilihat. Dan orang biasanya tidak sadarnya adalah dari niatnya. Padahal dia mendidiknya bagus, tapi karena niatnya salah, akhirnya jadi nggak sesuai. Oh, jadi niat itu paling dilihat Allah paling ya, yang Ustaz, pertama. ya. Hati-hati. Masya Allah. Silahkan. Selesai mungkin ya Umi ya. Ya, mungkin itu pemirsa dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang berada di majelis ta'lim ini, mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, membahagiakan orang tua, menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara Ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.